Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Pato Sidao. Kita akan berbicara tentang perkembangan ekosistem P-Network yang ada di Korea Selatan teman-teman. Jadi Korea Selatan telah menjadi salah satu negara terdepan di dalam adopsi P-Network, sebuah mata uang digital yang masih dalam tahap pengembangan teman-teman. Didorong oleh komunitas pionir yang antusias dan berkembangnya ekosistem pembayaran offline, Pi mulai diterima di berbagai macam toko yang ada di Korea Selatan. Jadi mulai dari kafe dan restoran hingga toko mewah dan juga klinik operasi plastik. Itu menerima pembayaran dalam bentuk koin Pi, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam dengan fokus pada faktor-faktor pendorong di balik adopsi koin Pi. Kemudian juga kita akan berbicara tentang dampak potensialnya terhadap ekonomi Korea dan juga kita akan berbicara tentang apa implikasinya pada saat peluncuran mainnet terbuka atau open mainnet teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah mata uang digital baru yang didasarkan pada teknologi blockchain. Jaringan ini masih dalam tahap pengembangan tetapi telah menarik perhatian global karena model penambangan uniknya yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan koin Pi dengan menjalankan aplikasi mobile di smartphone mereka. Di Korea Selatan, P-Network telah mendapatkan popularitas yang signifikan dengan komunitas pionir yang aktif dan berkembang, teman-teman. Ada beberapa faktor yang mendorong adopsi luas P-Network di Korea Selatan. Yang pertama, adanya komunitas pionir yang antusias. Jadi, komunitas pionir Korea Selatan itu sangat aktif dan bersemangat tentang Pi. Mereka secara proaktif mempromosikan mata uang digital ini kepada orang lain dan mendorong bisnis untuk menerimanya sebagai metode pembayaran, teman-teman. Kemudian juga semakin banyak toko di Korea Selatan yang mulai menerima Pi sebagai metode pembayaran. Hal ini termasuk kafe, restoran, akomodasi, toko mewah, dan bahkan klinik operasi plastik, teman-teman. Namun kita tahu bahwa dalam fase mainnet tertutup ini, walaupun ada sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan global consensus value, teman-teman, tapi pada saat kita berbicara realitas di lapangan, ternyata ada sebuah laporan ini. Jadi harga di beberapa layanan, harga yang berlaku di market di Korea pada saat mainnet tertutup ini, Pi diterima dengan harga wajar berkisar antara $7 sampai dengan $8 atau bahkan $36 per satu koin Pi, teman-teman. Jadi harganya tidak sampai seperti global consensus value, dan hal ini membuatnya menarik bagi konsumen dan bisnis untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran. Jadi ini adalah salah satu hal yang membuat kenapa koin Pi banyak diterima di Korea, karena harganya dianggap wajar di angka 7 sampai 8 atau bahkan 36. Kemudian juga mereka juga melakukan mitigasi resiko, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, beberapa toko menerima pembayaran sebagian dengan Pi, misalnya 50% atau 30%. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi nilai dari Pi. Kita tahu bahwa dalam tahapan mainnet tertutup ini memang belum ada harga pasti dari Pi, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang memperjuangkan global consensus value di satu sisi, namun di pasar gelap harga sangat berbeda. Kemudian juga
harga yang misalkan di Chain Mall itu juga berbeda teman-teman. Jadi kalau pada intinya saya melihat bahwa harga yang berlaku adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi bukan harga global consensus value, bukan harga black market, tetapi harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi kalau di Korea ini kita lihat harganya ada di angka 7 sampai 8 atau bahkan tertinggi 36. Kemudian ada juga yang misalkan harga barangnya 100.000 rupiah, misalkan teman-teman, ini mereka memakai sistem 50%, jadi yang 50% dibayar dengan Pi, kemudian yang 50%-nya lagi dibayar dengan rupiah, jadi ada yang 30%, ada yang 50%. Jadi platform P-Store yang ada di Korea juga menyediakan informasi tentang toko-toko yang menerima Pi, rate pembayaran, kemudian ini kalau kita lihat di sini, jadi ada toko-toko yang ada di Korea, toko online, ini menyediakan informasi tentang toko-toko yang menerima Pi, kemudian rate pembayaran, harga per Pi, dan lokasi. Jadi platform ini memudahkan konsumen yang ada di Korea untuk menemukan dan menggunakan Pi sebagai metode pembayaran. Jadi intinya kita lihat Pi ini hari ini banyak sekali dipakai di Korea dengan sistem yang seperti ini teman-teman. Jadi adopsi Pi yang ada di Korea Selatan ini memiliki potensi untuk membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Jadi Pi dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif pembayaran yang lebih mudah diakses bagi individu yang tidak memiliki rekening bank atau akses ke layanan keuangan tradisional. Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi peningkatan penggunaan Pi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi teman-teman. Dan di sisi lain, adopsi Pi dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor seperti pengembangan aplikasi, pemasaran, dan juga layanan pelanggan. Dan kita tahu bahwa dengan adanya Pi Network tersebar di wilayah Korea, ini juga akan memperkuat posisi Korea Selatan sebagai pemimpin dalam hal inovasi. Jadi Korea Selatan dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin inovasi dengan menjadi salah satu negara terdepan dalam adopsi mata uang digital. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama para pionir. Tetap semangat klik petirnya, kemudian ignore the hater, dan bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.